Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia. Dengan jumlah penduduk sebanyak 270,2 juta jiwa, Indonesia sudah selayaknya memiliki sistem pelayanan kesehatan yang berkualitas. Pada tahun 2020, pengeluaran per kapita penduduk Indonesia untuk kesehatan meningkat sebesar 6,41% dibandingkan tahun 2018. Dan setiap 69 dari 100 penduduk Indonesia telah memiliki jaminan kesehatan di tahun yang sama. Hal ini membuktikan bahwa kesadaran masyarakat terhadap kesehatan telah meningkat secara drastis. Peningkatan kesadaran masyarakat akan kesehatan tersebut kemudian bertransformasi menjadi kebutuhan masif akan produk-produk kesehatan yang dimana hal tersebut harus disertai dengan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Untuk mewujudkan sistem pelayanan kesehatan yang berkualitas, ketersediaan dan kualitas alat-alat kesehatan Indonesia haruslah ditingkatkan juga. Idealnya, produsen alat kesehatan Indonesia dapat berdaya menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Akan tetapi, faktanya 94% dari produk alat kesehatan Indonesia masih didominasi oleh produk asing. Berkaitan dengan hal itu, produsen dalam negeri harus mulai bergerak memproduksi alat-alat kesehatan karya anak bangsa untuk mengambil alih pasar yang menjanjikan tersebut. Para inovator alat kesehatan dan biomedis perlu mengembangkan produk alat kesehatan mereka menjadi bisnis yang berkelanjutan. Akan tetapi, para inovator tersebut dihambat oleh birokrasi dan regulasi dalam melakukan komersialisasi produknya. Untuk mengatasi hambatan tersebut, para inovator tersebut perlu membuat desain organisasi yang mengimplementasi konsep tridharma perguruan tinggi untuk memanfaatkan ekosistem akademik secara maksimal. Berikut adalah desain organisasi yang kami rekomendasikan. Desain organisasi yang kami susun dilandaskan pada organisasi kemahasiswaan yang ada di FEB UI dan UI. Organisasi yang kami jadikan acuan dikategorikan sebagai badan semi otonom atau disingkat BSO di lingkungan FEB UI. Perbedaan yang kami soroti antara BSO dan organisasi kemahasiswaan lainnya terletak dari sumber pendanaan. BSO diperkenankan memiliki sumber pendanaan dari pelaksanaan kegiatannya. Selain itu, sumber lainnya berasal dari dana block grant yang diberikan oleh Dekanat FEB UI. Hal ini sesuai dengan kondisi dalam kasus organisasi tersebut yang memiliki dua sumber dana, yaitu dana hibah LPDP dan pendapatan internal lembaga yang terdiri atas insentif dari penerbitan artikel ilmiah dan keuntungan penjualan perusahaan. Selain itu, dari sisi kepengurusan, organisasi yang akan kami buat terdiri dari anggota yang tidak dapat bekerja secara penuh waktu. Sama halnya dengan BSO, di mana BSO diurus oleh mahasiswa yang masih memiliki tanggung jawab akademik yang cukup dominan. Hal ini menyebabkan kedua organisasi mayoritas tidak dapat diisi oleh anggota yang bekerja secara penuh waktu. Dalam kasus ini, kami menyarankan organisasi berbentuk network structure dengan core team yang cenderung dominan pada vertical structure. Hal ini disebabkan oleh kondisi anggota yang memiliki spesialisasi bidang masing-masing dan tidak diperlukannya komunikasi yang cepat karena tergolong slow pace industry. Bentuk organisasi yang kecil memungkinkan untuk terjadi fleksibilitas yang tinggi dan juga respon yang cenderung lebih cepat untuk organisasi yang tergolong vertical structure. Secara umum, proses perencanaan dan pengadaan SDM dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, proses prarekrutmen, kemudian proses rekrutmen, dan yang ketiga, proses succession planning atau perencanaan suksesi. Nah, proses prarekrutmen ini dimulai ketika talent profiling dilakukan oleh SDM, kemudian juga ditetapkan standar umum dan pemilihan jenis asesmen yang akan diujikan kepada para kandidat. Kemudian, SDM menyusun indikator penilaian dan daftar pertanyaan wawancara dengan mempertimbangkan kriteria yang ditetapkan oleh setiap divisi selaku user. Secara khusus, proses prarekrutmen ini harus diselaraskan dengan tujuan strategis dari organisasi itu sendiri yang diaspirasikan oleh Pak Yuda dan Pak Sugeng, selalu pendiri melalui visi mereka untuk membuat alat kesehatan buatan asli Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Perencanaan dari rekrutmen organisasi juga perlu mempertimbangkan personel-personel yang dapat menunjang inovasi berbasis pengajaran atau framework teaching industry, termasuk diantaranya penelitian level disertasi, tesis, dan skripsi yang bersifat multidisiplin.
kesehatan, keteknikan yang berfokus pada produksi alat kesehatan. Dalam proses rekrutmen, SDM juga merancang sistem kontrak kerja yang dapat mengakomodasi kondisi para kandidat yang merupakan tenaga kerja di bidang akademik. Kontrak kerja pada organisasi ini terbagi menjadi perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT dan kontrak kerja tetap. Secara umum, sistem pengupahannya dibuat berdasarkan jenis pekerjaannya masing-masing. Karyawan divisi dengan pekerjaan tetap akan diikat dengan kontrak kerja PKWT, sedangkan karyawan divisi dengan pekerjaan yang tentatif akan diikat menggunakan skema insentif atau bonus. Kemudian kita masuk kepada proses rekrutmen, di mana proses rekrutmen ini dimulai dari proses pengiriman berkas yang diminta oleh pelamar dan penilaian hasil tes. SDM juga melakukan peninjauan berkas dan menyerahkan kandidat terbaik kepada user untuk ditinjau lebih lanjut. Nah, dengan memperhatikan ketersediaan waktu dari user itu sendiri, wawancara tersebut kemudian dilaksanakan, dan selama prosesnya, perwakilan SDM diwajibkan untuk membuat rekaman dan ringkasan wawancara untuk kemudian diarsipkan sebagai bahan untuk menilai kandidat. Nah, proses asesmen hasil wawancara tersebut dilakukan secara terpisah oleh SDM dan user, dengan bobot penilaian user lebih besar dibandingkan dari SDM. Kandidat yang lolos akan dihubungi kembali oleh SDM untuk mendiskusikan penawaran kerja, kontrak, dan upah karyawan, baik secara nominal maupun metode pengupahan. Kemudian, dalam hal menjamin kelangsungan organisasi, khususnya setiap posisi yang ada di dalamnya, diperlukan suatu mekanisme succession planning atau perencanaan suksesi. Nah, sebagaimana kebijakan dan pengadaan SDM lainnya, succession planning ini juga harus diselaraskan dengan kebutuhan dan tujuan organisasi yang ingin dicapai secara strategis. Nah, pada dasarnya, succession planning ini ditujukan untuk memastikan bahwa posisi-posisi yang ada dalam organisasi itu tetap terisi meskipun sempat terjadi kekosongan antara karena memang ada pergantian, kemudian juga ada pengunduran diri atau turnover, maupun juga karena kontrak yang tidak diperpanjang dari pemegang posisi tersebut sebelumnya. Nah, dengan kata lain, succession planning ini memastikan ketersediaan seluruh posisi yang ada dalam organisasi, terutama terjadi kekosongan. Succession planning tersebut meliputi 3 proses, yakni identifikasi, asesmen, dan pengembangan. Nah, pertama, proses identifikasi ini dilaksanakan ketika ada salah satu karyawan yang tidak akan diperpanjang kontraknya. Kedua, proses asesmen dilakukan ketika akhir masa kontrak karyawan yang akan digantikan, di mana proses ini akan melibatkan para kandidat secara langsung untuk melihat apakah kandidat yang ada ini telah sesuai dengan kebutuhan organisasi untuk mengisi kekosongan posisi yang ada. Terakhir, proses pengembangan atau development yang dilaksanakan ketika kandidat telah diikat secara resmi untuk menggantikan karyawan yang keluar sebelumnya. Berbasis komersialisasi teknologi kampus dengan kerangka teaching industry. Konsep tersebut sejatinya akan dapat membantu para inovator kampus untuk mengembangkan inovasinya. Akan tetapi, keterbatasan modal dan jumlah pengurus, serta ketidakmampuan sebagian besar anggota pengurus untuk bekerja penuh waktu, dapat menjadi kendala untuk utama dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, kami menyarankan sebuah desain organisasi berbentuk network structure yang memfasilitasi kemitraan dengan pihak eksternal maupun stakeholders lainnya. Dalam desain ini, kami juga memungkinkan organisasi untuk menjalankan fungsinya dengan pengalihan pihak eksternal tanpa menyerahkan kendali organisasi sepenuhnya. Desain ini memiliki kekurangan dalam hal kontrol biaya, sebab stabilitas dan juga kerahasiaan. Akan tetapi, hal tersebut dapat diatasi dengan cara mengadakan atau mengimplementasi proses manajemen yang baik. Contohnya adalah seperti pembuatan paten dan pemisahan produksi sebagaimana yang dilakukan oleh Coca-Cola Company dan juga McDonald's. Untuk meningkatkan efisiensi dan dari penerapan network structure dalam hal desain organisasi, diperlukan aspek-aspek yang mampu mendukung keberlangsungan organisasi. Aspek-aspek tersebut mencakup penetapan struktur organisasi dan job requirements yang dapat mengakomodasi kebutuhan di dalam organisasi. Job requirements dan struktur organisasi yang bersangkutan juga harus dapat menjadi berkesinambungan dan mendukung regenerasi serta lebih bersifat project based, dan sistem kerja yang memberikan keleluasaan bagi fungsionaris dalam menjalankan kesibukan utamanya, contohnya seperti belajar dan juga mengajar. Kami juga menyarankan untuk menyusun sistem micromanagement yang baik agar dapat meningkatkan efisiensi sekaligus meningkatkan daya saing.